Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Hukum Telematika ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan mempelajari ya, sebuah badan gitu, instansi pemerintah yang tugasnya ini terkait dengan cyber ya. Nah, badan yang kita maksud itu adalah Badan Cyber dan Sandi Nasional ya, atau disingkat BSSN. Nah, Badan Cyber dan Sandi Nasional ini pada mulanya bernama Lembaga Sandi Nasional ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya bertransformasi menjadi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Nah, tentu saja badan ini ya dibentuk itu terkait dengan keamanan cyber ya. Ada kaitannya dengan keamanan cyber. Nah, sebagaimana saudara ketahui, dewasa ini seiring dengan perkembangan iptek dan teknologi, ya, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, ya, TIK, itu, maka keamanan cyber itu telah menjadi isu penting, isu krusial, isu prioritas seluruh negara di dunia. Ya. Nah, utamanya ya, semenjak teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Baik itu sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah pernah belajar ya bahwa awalnya itu ya teknologi komputer dan internet itu hanya terbatas digunakan dalam bidang pertahanan ya. Tapi kemudian ya teknologi komputer dan internet itu dilepas ke masyarakat sehingga kalangan masyarakat luas yaitu bisa memanfaatkan teknologi komputer dan internet ini ya. Itulah kenapa dikatakan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini digunakan di berbagai aspek kehidupan ya, sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, seiring dengan masifnya ya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan teknologi komputer dan internet ya, atau dunia maya atau cyber, maka tentu saja risikonya pun semakin tinggi. Ya. Ancaman penyalahgunaan teknologi pun semakin tinggi ya, dan bahkan semakin kompleks. Nah, dalam situasi seperti ini, maka tentu saja diperlukan adanya upaya-upaya ya stabilitas, yaitu bagaimana untuk menciptakan lingkungan cyber strategis gitu ya, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan terpercaya. Nah, bagaimana caranya ya? Perkembangan pesat daripada teknologi informasi dan komunikasi ini justru bisa dioptimalkan ya secara positif untuk memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital ya, dengan meningkatkan daya saing dan inovasi cyber. Ya. Nah, tentu saja juga lingkungan cyber ini ya diharapkan bisa membangun
kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional, khususnya di dalam ruang cyber, ya, di dalam ruang-ruang dunia maya. Nah, itulah yang menjadi, ya, latar belakang, yang menjadi alasan itu dibentuknya, ya, Badan Cyber dan Sandi Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021, ya. Nah, ini Peraturan Presiden yang terbaru nih, ya, Nomor 28 Tahun 2001. Sebelumnya juga ada Peraturan Presiden yang lebih lama, ya, yang tahun 2017 dan 2018, tapi kemudian keluar Perpres yang terbaru ini, ya, Nomor 28 Tahun 2021, yang mencabut Perpres yang lama, ya. Nah, sehingga tentu saja kita menggunakan Perpres yang terbaru ini, ya, Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, tadi dikatakan terbentuknya BSSN ini utamanya, ya, terkait dengan tujuan keamanan cyber, ya. Nah, itu yang dicari, ya, yang dituju. Adanya stabilitas keamanan cyber, ya. Nah, maksud daripada tujuan strategis, ya, daripada strategi keamanan cyber Indonesia ini adalah tercapainya ketahanan cyber, ya, keamanan layanan publik. Nah, apalagi sekarang, ya, public service itu hampir seluruhnya itu sudah menggunakan dunia cyber, ya, sudah menggunakan dunia maya, sudah memanfaatkan pelayanan, ya, sistem pelayanan secara online, ya, seperti mengurus izin lokasi, ya, itu menggunakan OSS, online single submission, gitu, ya, mengurus izin usaha, ya, izin investasi, semuanya menggunakan instrumen daring, ya, online. Nah, tentu saja untuk lancarnya penggunaan sistem online layanan publik ini, nah, itu diperlukan tingkat keamanan yang ketat, ya. Jangan sampai sistem itu gampang didobrak, gitu, ya, gampang di jailbreak, gitu, gampang di hack, gitu, ya, gampang dirusak dan sebagainya. Kemudian tujuan yang lain itu adalah dalam rangka penegakan hukum cyber. Nah, ya, ini penegakan hukum cyber ini sangat penting sekarang ini dengan masifnya penggunaan dunia maya, ya, apalagi di masa pandemi ini semakin banyak hal yang mengandalkan dunia cyber, ya, atau dunia maya. Nah, semakin banyak yang menggunakan dunia maya, maka pun modus kejahatan itu juga semakin berkembang juga, ya. Oleh karena itu, ya, penegakan hukum cyber ini tidaklah mudah, ya, merupakan penegakan hukum yang cukup sulit, ya, kompleks. Oleh sebab itu diperlukan penegak hukum yang benar-benar fokus, ya, untuk menegakkan hukum cyber ini, ya. Kemudian juga tujuan daripada keamanan cyber ini terkait dengan budaya keamanan cyber, ya, dan keamanan cyber pada ekonomi digital. Nah, sekarang ini, ya, terutama di masa pandemi ini, itu bidang ekonomi itu sudah benar-benar menjelma menjadi ekonomi digital, ya. Transaksi-transaksi jual beli dan sebagainya, ya, yang dilakukan oleh masyarakat itu mengandalkan, ya, instrumen digital, ya, sekarang ini. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian, ya, daripada
uh, keamanan cyber. Ya. Nah, dengan adanya strategi keamanan cyber ini, ya, maka uh, diharapkan akan tumbuh kepercayaan dunia. Ya. Diharapkan muncul, ya, kepercayaan yang tinggi dari dunia terhadap Indonesia, ya, dalam berbagai forum keamanan cyber internasional. Ya. Diharapkan dengan adanya jaminan, ya, jaminan terhadap stabilitas keamanan cyber, maka dunia luar, ya, atau pihak-pihak asing yang ingin, misalnya ingin berinvestasi di Indonesia, gitu ya, menanamkan modalnya di Indonesia, melakukan kerjasama-kerjasama, ya, dengan pihak pemerintah di Indonesia, maka mereka percaya, ya, percaya dan mau memindahkan, ya, modalnya ke Indonesia, seperti itu. Nah, selain itu juga, terutama di era pandemi ini, bagaimana itu ya supaya masyarakat pun, ya, semakin mempercayakan segala macam pemenuhan kebutuhannya, ya, melalui instrumen digital, ya, melalui instrumen yang tersedia di dunia maya, ya, atau internet atau cyber. Nah, BSSN ini memiliki posisi yang istimewa, ya. Kenapa demikian? Karena BSSN ini adalah lembaga pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, ya, bertanggung jawab kepada presiden. Jadi ini memang berada di bawah komando presiden, ya. Nah, dengan status BSSN ini sebagai lembaga pemerintah, maka dapat kita lihat bahwa, ya, BSSN ini merupakan lembaga pemerintah tapi yang non kementerian, ya. LPNK istilahnya, lembaga pemerintah non kementerian. Namun demikian, BSSN ini, ya, kepalanya setingkat menteri, ya, dalam hal hak keuangan dan fasilitas. Atau, ya, kedudukan daripada BSSN, ya, sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Nah, BSSN memiliki tugas, ya, tugas pokok, ini dikatakan pokok karena ini tugas umum, ya. Hanya satu saja tugasnya, tapi nanti fungsinya banyak, ya. Tapi tugas pokoknya atau tugas umumnya adalah general task, ya, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber, ya, dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, tugas-tugas ini kemudian di breakdown lagi, ya, dirinci lagi, ya, ke dalam berbagai fungsi, ya. Jadi BSSN itu dalam melaksanakan tugasnya, maka BSSN itu dia menyelenggarakan beberapa fungsi, menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan cyber dan sandi, ya. Ya, jadi BSSN juga ini memiliki fungsi regulator, ya, atau fungsi regulasi, bisa membuat peraturan-peraturan teknis, ya, di bidang cyber, ya, khususnya keamanan cyber dan sandi. Kemudian tentu saja kebijakan itu dilaksanakan, ya, maka fungsi yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan cyber dan sandi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian.
Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas, ya, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN. Yang keenam, bertanggung jawab, ya, mengelola barang milik negara yang memang barang ini menjadi tanggung jawab BSSN. Yang ketujuh, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN. Dan yang kedelapan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN. Nah, kalau saudara ingin mengetahui ya mengenai susunan organisasi BSSN ini, maka di BSSN ini terdiri atas kepala, ya, ada kepala BSSN, wakil, ya, kemudian sekretaris yang berkantor di sekretariat utama, ya. Kemudian di bawahnya juga ada deputi-deputi, ya. Ada deputi bidang strategi dan kebijakan keamanan, cyber dan sandi, ya. Kemudian ada deputi bidang operasi keamanan, cyber dan sandi. Kemudian ada deputi bidang keamanan cyber, ya, dan sandi pemerintahan dan pembangunan manusia, ya. Dan ada deputi bidang keamanan cyber dan sandi perekonomian. Itu ya sekilas mengenai susunan organisasi BSSN, ya. Baik ya, itu ya review tentang BSSN, ya. Kita harapkan dengan sekarang ini sudah terbitnya perpres terbaru ya tentang BSSN tahun 2021, maka BSSN ini dapat optimal ya mengawal keamanan cyber di Indonesia, ya, dan juga sandi nasional, sehingga pemanfaatan ya, dunia maya, pemanfaatan dunia cyber untuk berbagai bidang kehidupan manusia, ya, untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat itu dapat berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa adanya gangguan-gangguan, tanpa adanya berbagai pelanggaran ya yang bisa mengganggu proses transaksi gitu ya, yang bisa menghalangi ya, berputarnya ekonomi gitu ya melalui dunia cyber. Nah, tentu ini kalau berhasil dioptimalkan semua ya tugas-tugas BSSN ini, maka tentu saja ya, Indonesia itu akan menjadi negara yang kuat ya bidang ekonominya ya. Nah, tidak hanya bidang ekonomi tapi juga bidang-bidang yang lain ya, bidang politik ya, bidang hukum, bidang kebudayaan dan seterusnya. Nah, kita nantikan saja ya gimana ini kiprah BSSN ke depan. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya pada perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang selanjutnya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.